Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang tercinta, kembali lagi bertemu dengan Pak Kusril Mubarak di pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah, menjadi yang soleh dan solehah. Baca Al-Fatihah bersama-sama, mulai Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku kelas 4 SDN Jogosari 2. Kita bertemu lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam, pelajaran yang kedua, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Lanjut. Silahkan kalian nih, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bahas yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan menguasai alam raya ini yang ada di langit dan di bumi dan manusia, hewan, tumbuhan dan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui alam semesta. Amati gambar berikut. Kursi, meja, buku, dan lain sebagainya. Apa saja yang benda hidup. Ada singa, ada sapi, ikan, ayam, hewan mati dan hidup. Yang atas tadi yang benda mati, tadi yang hewan hidup. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Nah, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, apa arti iman?" Rasul menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan alam semesta." Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah Subhanahu wa taala adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Adanya alam semesta, bumi yang kita huni sekarang, adalah bukti bahwa adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat benda mati dan juga benda hidup. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada percakapan ya. Seorang murid dan bu guru. Bu, apakah benar pensil, lemari itu adalah buatan manusia? Bu, apakah benar semua yang ada dalam alam ini buatan Allah? Kemudian ibu guru menjawab, iya benar. Apakah benar juga pensil lemari itu buatan manusia? Ibu menjawab, ya betul anakku, kelihatannya kamu belum yakin. Kalau begitu ibu ceritakan benda-benda itu adalah milik Allah. Nah, dengarkan baik-baik. Meja itu buatan manusia, tapi meja itu terbuat dari pohon, dan pohon itu tumbuh di bumi. Yang menumbuhkan pohon adalah Allah Subhanahu wa taala, dan bumi juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi adanya alam semesta ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Setiap sesuatu itu pasti ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan alam semesta ini, bumi, langit, seisinya, pasti sesuatu yang lebih hebat daripada bumi itu sendiri, daripada langit itu sendiri. Maka yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran. Tadi kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kita kenali melalui Al-Quran, melalui alam semesta. Yang kita yakin bahwa alam semesta itu ada dengan
ada yang menciptakan. Karena sesuatu itu pasti ada yang menciptakan. Jika alam semesta ini ada, maka berarti ada juga yang menciptakan. Pasti yang menciptakan itu yang lebih hebat, yang lebih besar, yaitu Tuhan. Siapa Tuhan itu? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengenal Al-Quran, mengenal Allah melalui Al-Quran, yaitu kita amati surat Al-An'am ayat 6. Zalikumullahu rabbakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zalikumullahu rabbakum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Nah, kita wajib menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Dia adalah Tuhan kita. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Ketika kita sudah mengenal Allah melalui alam semesta, melalui Al-Quran bahwa Allah itu Tuhan kita, maka kita harus mengenali juga melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada 99 nama-nama baik Allah yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Maka kita pelajari 3 di antaranya, yaitu Al-Basir. Nah, Al-Basir, matilah gambar berikut. Walaupun berbisik, Allah pasti tahu dan melihat kita. Al-Basir berarti Allah maha melihat, mampu melihat apa saja, setiap hal sekecil-kecilnya tidak luput dari pandangannya. Kemudian Al-Adl artinya maha adil. Maha adil, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya saja. Takwa artinya mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian Asmaul Husna yang berikutnya yaitu Al-Azim. Al-Azim yang dimaksud adalah Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung, yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongan Allah dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Dengan memahami sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Azim, maka kita akan selalu mengagumi tanda-tanda kebesaran Allah dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Nah, itu tadi tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu beriman kepada Rasulullah. Rasul adalah utusan. Nah, penjelasan Ali berikut. Di antara manusia ada yang Allah jadikan sebagai utusannya di bumi ini. Itulah Rasul, pembawa ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada manusia yang disebut wahyu. Manusia harus percaya dan beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Mereka Rasul-Rasul Allah terjaga dari kesalahan seperti Nabi Muhammad SAW yang bergelar Al-Amin. Kemudian kerangkumannya yaitu 1. Manusia wajib percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang adanya Allah, yaitu Allah yang menciptakan alam semesta ini. Kemudian melalui penciptaan alam semesta ini kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan melalui pengamatan alam semesta dan juga Al-Quran. Semua benda baik yang hidup ataupun mati adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pencipta disebut Khaliq, sedangkan yang diciptakan disebut makhluk. Kemudian tadi juga ada penjelasan tentang Asmaul Husna. Al-Basir yang artinya maha melihat, Al-Adl yang artinya maha adil, Al-Azim yang artinya maha
agung. Kemudian manusia wajib beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian semua Rasul wajib menyerukan agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul atau Nabi yang terakhir. Nah, itu rangkuman dari pembelajaran hari ini. Maka setelah ini akan Pak Kusnil share Google Form untuk mengetahui seberapa kalian paham tentang penjelasan Pak Kusnil tadi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa absensinya nanti di kolom komentar juga. Ketik nama, kelas, dan nomor absen. Nah, itu saja dari Pak Kusnil, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Kusnil mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, atau salah omong. Kita bisa diskusikan lagi nanti di kolom komentar jika ada pertanyaan atau melalui WA di Pak Kusnil. Anak-anakku SDN Negeri Jogosari 2 tetap belajar dari rumah, semoga tetap sehat selalu. Pak Kusnil tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.